kehendak, hitungan hari saja kita akan meninggalkan 2024, kita akan memasuki 2025. Artinya kira-kira di saat kita berada di ujung tahun miladiah ini, apa momen yang harus kita manfaatkan? Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali di saat kita berada di akhir atau di ujung tahun itu, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini diawali oleh baginda Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali mengedepankan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah pada tiap-tiap dirimu sebelum terjadi hitung-hitung Allah pada waktunya yang tepat. Dia mungkin lebih tepat atau lebih pasnya momen di ujung tahun ini, kita coba untuk merenung-renung yang disebut menghisap diri kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat sebelum terjadi hisab Allah dan perhitungan Allah pada tiap-tiap ini. Bahasa lainnya Bapak Ibu kita sebut dengan memuhasabah diri. Kenapa? Karena memang berganti tahun, bertukar bulan itu adalah suatu pembuktian kekuasaan Allah yang harus kita renungkan, yang harus kita jadikan mukjizat. Nyatanya bertambah hitungan tahun, otomatis bertambah hitungan usia. Tapi bertambah hitungan usia, maka berkurang kesempatan hidup kita. Ibu-ibu, bapak, andaikan hari ini sudah berusia 65, lalu Allah mentakdirkan 75, artinya ada kesempatan hidup 10 tahun lagi. Tapi dengan masuknya 2025 hitungan hari lagi, otomatis berbeda bulan, usia akan bertambah. Pada usia Pak ini, masuk Januari 2025, Ustaz, usia bola 66. Jadi bertambah hitungan tahun, bertambah hitungan usia. Jadi kalau boleh kita tadi berhitung-hitung, bertambah hitungan usia, berkurang kesempatan hidup. Kalau tadi umur 65, andaikan tadi Allah takdirkan 35, artinya ada 10 tahun. Tapi dengan masuknya 61, nah 10 tinggal berapa? Tinggal 9. Kalau tiba nanti 2026 pertambah tahun ini 66 menjadi 67, dan 9 tinggal berapa? Tinggal 8. Jadi umur memacu bertambah hilang, tapi peluang hidup semakin berkurang. Nah, jadi gimana tadi? Tapi sebahagian orang berbeda maknanya. Di saat umur bertambah,
di Bali kue roda auto dan serada 4 truk itu di kumpulan anak cucu 35 orang. Adi bakal bilin tak tujuan. Adi saat kue pelata-lata bilin pelat dibakar. Adi suruh apa ibu gaya pemambut bilin tadi. Apa kira minta jadi? Namanya orang gaya mambut bilin tentu gigi berat cukup je. Di saat legend Niko mati dapinya, lalu anak cucu bertaruh anak atau tangannya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Senada panjang umur pendek umur. Kata anak cucu panjangnya umur adalah anak cucu selamat ulang tahun, semoga nenek kakek panjang umur. Padahal waktu umur mungkin pendek wajib baik. Jadi artinya ini yang perlu muasabah. Maka Rasulullah sebut di saat umur itu dipanjangkan, kalau itu hitungannya, maka pandai-pandailah memanfaatkan. Kayak itu tadi yang diawali dengan hadis Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik di saat umurnya bertambah, maka semakin banyak mereka membekal dirinya untuk beramal, berubudiyah, beribadah kepada Allah. Semakin banyak ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena awak ini boleh juga punya 3 masuk yang berlalu. Masuk yang pertama namanya masuk lalu. Ada masuk lalu nostalgia. Di masa lalu waktu nawak jalani begitu panjang. Kalau tadi Pak Ibu dah berusia 65 tahun, begitu pula masa lalu ini. Baru kemarin rasanya, tapi sekarang sudah 65, 75 itu. Kalau ditanya dia anak-anak, dia cucu, nenek, kakek, dulu nenek kakek sekolahnya bagaimana? Anak jawab, kok kami dulu habis besok, kalau masuk sekolah, abawai terima dulu. Jadi kok takkan ada le mawai terima, dia dapat terima waktu lalu dia sekolah. Baru rasa kemarin kan, masih segar itu. Masih takkan ada le mawai terima waktu kita masuk sekolah dulu. Dari jadi umur. Ada kawan, umur 9 tahun tapi tangan pendek, itu tak lebih. Akhirnya, alam masa dulu, aku tak sekolah. Kawan sekolah dah sudah dimulai SD. Jadi memang itu baru kemarin saya, baru kepatah saya itu. Itu aja gini, lah berjalan 65 tahun. Itu masalah. Jadi lama itu banyak nanti atau jauh berjalan banyak nanti lama itu banyak nanti rasoi asinnya garam padihnya ladu lah lengkap. Kenapa? Itu masalah lalu. Sebanyak kebaikan yang sudah kita lakukan, mungkin banyak juga kekeliruan, kesalahan yang terperbuat. Itu yang harus dihisab atau dimuhasabah. Alhamdulillah Pak Ustaz rasulnya ini kepala 25, 30 tahun terakhir ibadah Allah rasulnya lain cukup. Dan 5 waktu itu dia tak boleh tinggal. Cuma berdoa, salam beliau.
lain kelakuan. Tapi mungkin yang sunat-sunat kau yang ayu itu ilahi. Nyatanya itu tidak terjadi 30 tahun yang lalu. Tapi juga kadang-kadang terjadi 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari yang lewat. Bapak itu karena tidak pandai memanfaatkannya. Yang bapak itu karena sering dia berdakwah dari masjid ke musala di jemaah masyarakat. Dibawalah di buku acara berhadiah, misalnya berat. Lagi pun di rumah hadiah. Siapa baca Al-Quran ni? Kalau ditunjuk 1, 2, 3 sampai 5 orang. Lalu seorang lagi minum. Alasannya teropong 3. Tidak bisa dong. Ibu usia besok ibu lain lah. Itu pak teropong mana nanti enggak. Jadi begitu. Nyatanya mereka itu ibu nyampe di Islam. Jadi kalau kita mencari Al-Quran, teropong 3. Tapi kalau mencari AP itu harus tulisannya masih tarang jelek. Inilah yang kita maksud. Kadang-kadang kita lupa memanfaatkan potensi yang ada. Oleh karena itu maksud Rasulullah apa? Di saat nikmat itu Allah titipkan. Umur tadi masih panjang, telinga masih meriah, mata masih nyala, ingatan masih bagus. Manfaatkanlah kata Rasulullah sebaik dan sebanyak mungkin. Bisa aja menambah kesampaian pada wajib dan sunnah Muhammad. Ada tadi fardiyah, ada tadi ba'diyah. Satu tambah lu baca Al-Quran, itu tambah lu berzikir di samping berinfak sedekah. Anak lu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Semuanya itu adalah momen yang harus kita manfaatkan. Ya, dulu kawan bapak, itu orang bersedekah bermain, itu itu ya. Apa itu? Tadi sementara Ustaz bersama-sama di pagi sampai sore itu dihitung, kemana gitu. Padahal bapak itu momen disiapkan Allah itu. Ikut berjuang awak untuk merancang pintu ke surga. Karena mungkin di usia awak 30 tahun yang lalu, ini tidak terjadi. Kenapa? Awak sibuk dengan kehidupan dunia. Kawan sedang balik, belum batu bulog, anak banyak, ekonomi susah. Asal pagi-pagi, pulang sore, kadang malam. Yang karena sunnah pada awak, kadang wajib pulang itu jalan. Itu terjadi 30-40 tahun lalu. Tapi hari ini, alhamdulillah, tanggung jawab anak-anak lagi datang, itu pun lagi besar. Apalagi bagaimana kita mendapatkan sab untuk membekali diri di dalam beribadah sebanyak mungkin. Ini minimal kita memang masalah diri kita. Kalau lainnya sembahyang, Pak, awak di rumah, kena cucu. Awak setiap berbuat hanya lebih awak. Awak sedang sendiri, hanya lebih boleh berdua. Apa artinya? Sulit ibadah kita khusyuk. Kita anak-anak kita ketek, itu kerjaan ketek-ketek itu. Hanya sedang berganti dia. Itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Tapi hari ini mereka sudah mulai besar, dewasa. Kita sudah punya waktu yang banyak.
Oleh karenanya momen 5 waktu itu kalau ada itu harus jadi masalah memfakir itu. Ini sangat beruntung. Dan jangan kamu menjadi orang yang kelompok kedua atau golongan kedua. Siapa mereka? Wasalun nas man qala umruhu wasa'a amaluhu. Manusia yang baik di saat atau manusia yang rugi di saat Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan fisiknya, Allah kuatkan tubuhnya. Tapi sayang, mereka tidak pengen berbekal dengan amal ibadah yang banyak. Nah, beko lah sudah cakap baru silih ke kanan. Laki hujan baru payung kodenya. Apa artinya? Kalau kini masih sehat jo, masih kuat jo, ibu bapak, walaupun di sini usia, kemudian usia nanti melakukan, aku tidak tahu usia yang kuat dua ya. Kecuali ustaz kecil, anak jamaah. Tapi selebihnya, masuk apa? Berkata ilmu dua. Apa artinya? Usia ini sudah dibagikan. Kalau dulu usia remaja yang sedang berkembang, pada umumnya sampai balik, 5 balik, 6 balik, 7 balik, 8 balik. Usia itu namanya tadi bu, remaja yang sedang berkembang, muda belia. Tapi gini, lain remaja dengan mau foto Ustaz, lain, tapi umur lawannya. Nanti tadi sampai balik menjadi sampai 1, nanti mau balik, nanti mau 1, enam balik, 6 1, dan 7 balik, 7 1. Remaja itu kan namanya, bisa aja kamu ada yang remaja, tapi remaja lebih kali, namanya remaja, harusnya senja. Karena di usia itu, itulah menunggu waktu tua deh. Waktu tua itu bukan waktu kita sholat. Kita tua nunggu akhir kehidupan, nunggu start berjalan doa, kan? Tapi setidaknya, itulah momen awal. Menunggu waktu sebelum azan, awak masih siap. Atau dulu tak pak, azan orang biasa waktu. Pulang orang dah jadi pak, awak masih sembuh dulu. Aku kalau sekali pulang sembahyang jadi, awak kerja saudara. Aku timbul di sholat zuhur, belajar timbul lewat timur atau baru ke kanan. Dia astagfirullah nanti. Timbul lewat sini, mau sembahyang lain. Sembahyang itu loh. Pulang sembahyang tadi jam 3:35 sampai 2. Anak-anak tidak jual. Betul lah jam 5 sampai 2. Hampir dalam boleh. Baiklah matahari. Baru mengatakan astagfirullah. Ya Allah, ampun salat asar ini. Alat itu lebih waktu baru pengen kena mendekat diri kepada Allah. Itu kata Rasulullah, manusia yang paling rugi di saat Allah masih beri dia kesempatan, Allah beri dia nikmat yang cukup, sehat dia, kuat lagi, ingatan bagus, tapi abai dan lalai dengan dunia. Ada maunya la'ibu wa lahul wazina. Yang hebatnya dia hidup dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan anak cucu keturunan, sibuk dengan berbagai pekerjaan. Padahal adalah sorry, kalau kepala 6, kira-kira jam berapa bu? Kalau tidak jam berapa pak?
untuk berbekal. Itu berapa waktunya? Itu masuknya tadi masuk lalu kita sudah terus. Hanya tonyo di saat berbekal. Jadi hari ini awak masuk ke masuk yang kedua, namanya masa sekarang. Itu masuk kekinian. Jadi lah kedua waktu. Diberi dari Allah baik. Dari nanya kita dalam kahat, dari nanya kita diambil, dari bisa jawab mengatakan mana pagi, mana sore, mana sanjo, mana 2 rakaat, mana 3 rakaat, mana 4 rakaat. Masih baca itu. Tapi kalau pada balik jarum bang itu jarum jam tebak, itu tidak dari. Dilakukan salat zuhur 2 rakaat. Lalu sesama, kesini. 3 rakaat sampai ikut baru berangkat. Siapa solat mah? Kamu sudah solat. Mulai 2 rakaat baru berjalan itu. Itu jarum jam itu tu. Lama-lama lihat jarum jam aktif leh. Itu kadonya, nikmat itu sudah ditarik oleh. Ada lakukan jawab solat subuh, ada tapalu rakaat ini. Ini lah 2 kali tambah agak jadi. Kita coba ni benar. Aku sudah kuat. Itu banyak benar tu. Rasulnya Rasul dua. Lapan kali memang Rasul dua juga. Apalagi tiba waktu. Dia bapa itu kami ada kerja. Dia sudah selesai. Itu juga selesai. Maka tiba nak cuci. Ini orang tanya. Ini orang nanya kalau apa dia Allah masuk ke zona kebenaran. Hanya sudah terbayang tu. Cuma dosa sudah solat. Itu tanya itu. Ini sembahyang mana lain? Sudah di Ramzan. Itu. Allah solat kali. Ada lama sudah sembahyang. 2 rakaat aja. Di baru cucu nak bersih. Apa dia tu? Biar. Mari lantak. Apa Allah sembahyang berapa? Bukan apa? Bukan buku. Ini dah tadi sembahyang boleh. Nama lo 3 kali apekkan ini sudah 5. Okey. Jadi kalau lah pulang-pulang balik, itu artinya nikmat Allah tarik. Kita pasrah saja. Itu balik beliau itu namanya itulah mereka. Walaupun nanti banyak lain. Tapi nanti kalau takdir Allah berikan dia atau anak cucu dan misalnya. Kadang sembahyang itu berdosa salah kami sudah sembahyang itu banyak baik. Ini artinya Allah sudah berikan usaha di momen itu. Bagaimana kita akan membekali diri? Bagaimana kita akan menyiapkan hal-hal yang lebih untuk kekurangan kita tidak berutangnya lagi? Nak jawab itu. Itulah lebih itu hampir nak kado kalau. Aku hampir boleh betul mudah-mudahan dah sampai itu. Besar hari ini, mari kita coba banyak berbekal. Jadi kau pulang dah dulu, bapak capek dan sedikit. Ibu rumah sudah duduk, buka jalan makan. Jadi kadang-kadang jadi ceramah manusiamu dari begini lah saya putar ke dosa. Kita bahas sunnah. Sudah selesai kalau zikir kita jawab memang ada kopi kata apa? Ini kopi itu letaknya. Zikir itu baca dia. Jadi memang luar biasa bagi kita yang mau melihat Rasulullah kecerdasan masa sekarang. Tapi kalau tidak berbekal dengan itu, maka ini disebut dengan kemudian. Maksudnya Allah di dalam Al-Quran ayat yang sangat dekat dengan kita. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi masa sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Waktu kita dulu ada kewajiban lagi. Waktu remaja, mulai awal dewasa, masih muda. Belia. Lah mulai berkeluarga di umur 25, 35,
sampai dulu ada misalnya taat seperti tak boleh. Dia pun bisa ada Pak Ustaz, ada ibu, emak-emak, ada bapak pun bisa. Mungkin ada dekmu, itu mungkin. Kalau lagi begini itu, anak tadi waktu anak-anak itu bebas, ada tanggung jawab risiko. Nah, tapi setelah dia remaja, awalnya dewasa, itu tinggal dua. Akhirnya nyawa mulai dewasa besar, apa keluarga, apa anak, kadang aluk itu kena dia, boleh. Alat itu loh, ini orang cucu. Kalau menentu anak tahu itu, gue cucu. Alat cucu biasanya itu lah bakal limo, bebek pada limo, akan dua, limo. Atau enggak juga mau terbekal lagi kata Rasulullah. Itu masuk di dalam ayat yang Rasulullah tadi. Wal asli innal insana lafi khusr. Masa kata Allah, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian hingga dewasa hingga itu pun tidak terlalu sulit. Kemudian lagi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada orang yang jauh dari kerugian itu, yaitu mereka yang teguh iman di dalam dirinya. Kalau teguh iman itu bahasa awalnya di tekanannya di hati, sehingga dia membuktikan ketaatan dan kesolehannya itu di dalam sepanjang kehidupan. Makanya ada ayat lanjutannya, wa amilus sholihat. Dia beramal soleh. Amal soleh yang seperti kita sampaikan pada minggu sebelumnya, segala sesuatu yang diperbuat itu sudah mengarah kepada keridhaan Allah. Kalau keridhaan dicari, pasti diawali dengan keikhlasan dan kebaikan. Tidak apa segala sesuatu yang dibuat, dia berangkat dari keikhlasan. Segala sesuatu yang dibuat pasti yang terbaik dan yang baik. Itu amalan solehan. Tapi kalau yang berbuat, tapi tidak ikhlas, tidak yang terbaik, maka itu mubazir dia berbuat. Bisa namanya dia, bisa namanya angkuh, bisa namanya egois, bisa namanya macam-macam. Ambo dia nak makan punya, boleh lu tukang kabur di. Sahabat dia sudah meminjam punya, jadi tak bawa pinjam mana tu kebiasaan ambo sih pinjam itu apa tu berpinjam sepuluh lagi dia boleh. Itu boleh. Kalau sudah karena bukan tadi berangkat karena hidayah Allah, bukan tadi karena keikhlasan, bukan tadi karena hal yang terbaik, maka itu berubah amal soleh berubah menjadi amal salah. Salah jadi. Kalau sudah dia menjadi amal salah, tentu tidak punya nilai ibadah, hilang pahalanya. Oleh karena itu, mumpung Allah titipkan dari berbagai nikmat hidup itu, maka amalan soleh. Berbuatlah menjadi amal soleh. Kok lain dia bernilai ridho Allah, apa salah? Kok lain bintang dalam keterima, apa sulitnya? Untuk dulu itu pada mau seminggu pun Pak. Logat seminggu pun lah pada kalau anak pulang ke Rajo. Kalau anak satu gaji itu dari mau. Kalau di luar itu maksudnya maka berawal dari amalan soleh. Yang saya berikan kemudahan orang ini karena nikmat yang engkau limpahkan.
Nyatanya satu sisi dia bicara kepekaan sosial, di sisi lain dia menabung investasi untuk hari sesudah dunia. Nah, tapi Bapak dulu jarang-jarangnya, sulit-sulitnya, dan tidak banyak orang bisa seperti itu. Yang banyak apa? Orang berbuat hanya untuk dunianya, tapi lupa dia ada kehidupan yang jauh lebih panjang yang akan dilewati dengan berbagai kesulitan. Nah, kita bangun dunia, kita buat deko, buat itu. Kadang-kadang mohon maaf ya Pak Ibu, ada istilah orang di mana sayang karena ini bensin karena kendor. Dok dunia apa ini buat kepala 5, kepala 6, kepala 3 rasanya. Itulah itu kesempatan itu. Mungkin Allah panjangkan. Tapi kok enggak, gue segala kelebihan dunia, antum lah tinggalin. Ada dibangun oleh Pak Ibu Abdul Rahman. Dia lah besar anak-anak nanti generasi penerus. Dia lah Pak Ustaz, dia itu begini. Tidak bisa awak menikmati anak itu kok Islam. Untuk orang ketingganya, awak betul-betul berpikir itu. Tapi untuk awak ngapain? Awak hukum berkali ini. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali ya naungan yang Allah. Apa di antaranya? Orang yang beribadah di waktu sulit. Hingga bahasanya disebut Rasulullah itu dia mencintai bukan karena samanya, tapi dia mencintai hanya karena Allah. Kalau dipatuhi Pak, mencari caranya, mencari tingkahnya, mencari pangainya, dan dia mau bantunya dong. Nah, tapi semua itu karena Allah biarlah menjadi bantuan. Nah, ini mah dia bantu itu bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Artinya apa? Mumpung kita masih hidup, perbanyaklah investasi untuk kehidupan sesudah dunia. Di luar investasi dunia. Kenapa? Ini menjadi permohonan hampir setiap waktu sholat kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu semua orang inginkan. Tapi ada yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Dan berilah kami kebaikan kenikmatan hidup di akhirat. Bagaimana dia baik dan nikmat di dalam alam sesudah dunia kalau dia tidak menabung dan tidak menabung investasi di dunia? Padahal kehidupan di alam itu jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Wal istiqdamu yaumil rahil. Kehidupan yang panjang yang akan dilakukannya. Ini kok istilah rawat. Kalau tidur naik dari ini tempat ibu, itu bisa dipayung, ditabuh. Tapi kalau lah hujan kolabe, badai kencang, kita harus dipayung lagi. Kan saya bilang, tempat tak dipayung. Artinya apa? Minimal hadapi masa yang panjang itu tidak bisa dengan apa adanya, tapi harus disiapkan dengan segala apa yang ada. Ada tadi pikiran, batu beribadah dengan pikiran. Ada tadi fisik, beribadah dengan fisik. Ada tadi awal kata, berinfak, sedekah dengan kata. Apa yang kita berikan?
apa yang kau lakukan di sana? Baik itu, gue cerita satu kisah. Ini fakta. Seorang bapak usianya yang sudah tua, dia bilang 92. Sayang, istrinya sudah meninggal 20 tahun. Dulu usia mudanya dia berkarir. Dia bekerja di sebuah bank. Sehingga rumahnya di sini ada, di sini ada. Detik-detik dia meninggal, atau tuanya dia sakit, maka dia cerita begitu. Ustaz, ini bos lagi sakit, tolonglah tunjukkan. Kalau itu bos, kan bos suntik bos tak ada. Dia rapi itu, bapak itu. Kamu suntik dalam 1 minggu itu minimal 2 kali. 2 kali berapa ya? Sejauh itu, jadi tambah itu seminggu. Kalau tidak disuntiknya, pasti tidak bisa berjalan. Dulu Pak baca turun siang diobat dulu baca itu. Hari ini ada dia punya investasi rumahnya, dia punya mobil. Itu aja toko kecil-kecil. Kalau Pak mau itu satu buah mobil Bapak yang komisinya sudah tahunnya rendah, yang nilai uangnya banyak, pajaknya sudah mati, suratnya tidak keluarkan. Infak sedekahkan ke majlis taklim Pak. Mumpung Pak masih hidup. Itu investasi apa di TikTok? Dia fikir Pak. Dia ini mungkin aku sudah berproses. Bebas dari ini. Dia mau pikir dulu. Jadi kalau Pak juga pada TikTok, 30 juta. Oktober tahunnya sekian, duitnya tidak ada, pajaknya dari duit. Kalau dia hitung, Pak dibagi juga orang banyak dari 3 juta. Ajak Pak dia jelaskan misalnya. Misalnya baik-baik, dia mengaji ke masjid musalah, nak muas. Tapi Allah tak sekali lain. Kalau mengaji orang mati, kau berjual di Timurkan. Ya, kalau tidak, dia boleh dulu, melekat di bawah. Rumahnya Maharatonyo itu tanahnya berapa? Yang tertolong untuk menjual. Tidak boleh gitu. Kecil pun nasi ketek besar disiapkan sedekahkan ke jemaah. Ya, apalagi lah tanahnya, rumahnya. Kalau tak orang jual itu, kalau tak orang jual itu. Tinggalkanlah anak bapak, biar nanti dia menjual. Karena kamu asli daripada anak ini tinggal berapa. Dia makan kalau datang, artinya di bawah itu. Nah, kita banyak lagi. Apa artinya hartanya yang banyak tinggal itu sampai hari ini tidak jelas tak kemana habisnya. Itu anak ditinggal naik sekolah, nak sekolah itu tidak selesai. Ini pula musibahnya. Artinya disiapkan dunia hanya habis untuk membekali diri dan anak berkah. Hari ini sudah sampai usia tua, investasi tidak belajar. Akhirnya dia pergi dalam keadaan yang lemah dari banyak hal. Lalu yang ditinggalkan harta benda pencariannya sekian hampir 80 tahun tidak bisa bertahan benar. Aku yakin waktu orang tua ini dua bulan yang mana anaknya berlindung, anaknya orang tua. Nah waktu bos itu masih katakan, Pak Ustaz, tolong ajaran aku Pak Ustaz. Aku nak belajar nak belajar. Aku lagi 3 kali nyoba dia terpulang satu itu Pak. Aku lah sakit, aku minta minum dia sedang lalu. Nanti baca 10 Pak, nak lalu tadi. 10 pagi, ayo kecil lagi Pak. Saya tolong minum aku kecil. Orang lalu yang lain, bawa minum dia minum. Sekali dia tapi belakangnya dia terpulang yang mereka Pak. Yang buat banyak terpulang tak Ustaz. Nah, itulah kuatnya nak boleh. Dulunya menciptakan dunia dengan berbagai cara. Hari ini kita pergi meninggalkan segala yang kita punya. Tapi kita miskin untuk alam sekitar. Bapak Ibu, itu kita ceritakan mengenai kita memberikan mukjizat. Bagaimana dunia yang pendek harus kita renungkan. Mudah-mudahan kesempatan yang ada kita bisa untuk membekal diri memasuki dunia yang
Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam doa untuk tahun ini kita masuk ke awal tahun, semoga Bapak yang berumur sehatkan fisik, sehingga kita masih punya kesempatan untuk berbekal dan amal ya ibadah sebaik dan sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi. Akhir kalam dengan maksudnya bisa kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.